minum ya, jantung akan baik, pembuluh darah akan baik, pencernaan akan lancar, juga bisa menguatkan fungsi otak kita. Ini juga biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengalami gatal. Gunakan resep ini 1 pekan sudah selesai. Ada banyak resep yang kita bisa explore sebenarnya, yang resep-resep ini sebenarnya simple, mudah, murah. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalau nanam sendiri di rumah gratis gitu loh. Nanam sendiri bisa di rumah Bisa ya? lah. Ya kan kalau Anda punya lahan sedikit gitu, tanam kunyit, jahe, segala macam kan bisa. Bisa, betul. Itu kan yang kita sebutnya tanaman obat keluarga. Nah, apotek hidup katanya. Nah, salah satu resep Bapak sekalian yang biasanya itu ini resep yang banyak ya menyelamatkan wanita-wanita dari kasus-kasus menstruasi bermasalah. Dan juga banyak menjadi wasilah tentunya biiznillah dengan resep ini bagi yang ingin promil. Oh, iya. Nanti kayaknya ada testimoni tuh yang ingin promil itu. Berarti saya nggak bisa minum ini dok ya? Boleh. Oh boleh. Masalah, karena kan laki perempuan kan harus diperbaiki juga. Oh iya. Jadi betul ya. baik suaminya atau istrinya. Resepnya cuma menggunakan ini saja, Kang Rizky. Iya. Kunyit ya. Kunyit ini ya Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, salah satu bahan, kalau boleh saya katakan kunyit adalah salah satu herbal terbaiknya Indonesia. Ya. Bahkan bukan Cina, India ya. India itu merupakan salah satu negara yang kabarnya demensianya itu kecil sekali. Demensia itu pikun. Karena? Ini, kunyit. Kunyit. Oh iya. Gitu. Kabarnya begitu yang pernah saya baca dalam salah satu tulisan dokter di sana. Ya. Apa tuh namanya? Kalau kita dalam Islam tentunya kalau mau mencegah pikun baca Quran. Betul. Tapi kalau secara fisik ya ini gitu kan. Nah itu resep ini cuma mengandalkan kunyit seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya kita ya takaran feeling lah ya kalau bahasa saya. Ya mungkin sejempol 2 jempol. Ya. Lalu Anda tambahkan serai sedikit. Wah serai, mantap tuh, anget. Ya. Lalu dikasih air panas. Tiba-tiba hening begini. Tiba-tiba hening. Ini sambil membayangkan, mungkin di rumah ada yang sambil praktek juga dok. Oh ya silakan. Ini Masya Allah ya resep ini. Oh langsung berubah warnanya ya? Ya karena kunyit ya, kunyit kalau kita kasih air panas atau air biasa langsung berubah. Lalu tambahkan sedikit, maaf sama jeruk nipis. Kayak Jeruk limau ya? Kalau biasa kan yang jual jamu kan apa ibu-ibu jual jamu, sekarang abang-abang jual jamu. Abang Jaido jual jamu gitu. Nah, tambahkan sedikit sama jeruk nipis. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, sekali lagi resep yang sangat-sangat powerful ya, untuk membersihkan rahim, ya, menguatkan pencernaan, membersihkan pembuluh darah juga, dan reproduksi ya. Betul. Nah, kita tambahkan sedikit sama madu, ya secukupnya ya, sampai terasa agak manis. Wah, seger nih. Enak gimana gitu pagi-pagi dok? Betul, enak banget ini resepnya. Tadi saya pikir mau kasih ke Ustadz Riza, tapi beliaunya sudah, oh masih ada, oh sini. Resep ini juga, boleh. Masya Allah ya, silakan. Namanya juga kita live santai. Ini resep juga yang kemarin sempat saya kasihkan kepada Gubernur Sumatera Utara. Masya Allah ya, saya bikinkan. Mana dia garamnya? Jarang-jarang nih. Kenapa? Keren ini. Jadi ini selain resep buat memperbaiki pencernaan, reproduksi, juga bisa menguatkan fungsi otak kita. Ini sebenarnya agak panas ya. Kita tambahkan kasih sedikit sini, kasih air biar bisa langsung diminum. Bismillah. Dilayani langsung sama Ustadz Riza, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kapan lagi saya berbuat, antum kan sudah banyak berbuat baik ke saya gitu. Terbalik. Lalu dikit lagi. Jadi tadi isinya apa? Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Kasih dikit garam. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun pengen minum.
Ada sedikit asin, ada sedikit semriwingnya, ada sedikit pahitnya, ada sedikit segernya. Betul? Enak banget. Oh, coba liatin mukanya, enak banget ya. Enak banget ini. Bukan terpaksa kan? Enggak. Enak sekali. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang jamu herbal tuh orang identik banget dengan pahit dan segala macam. Padahal kalau kita olah sedikit ya tambahkan jeruk nipis, tambah madu, tambah garam, subhanallah. Nah ini mungkin habis ini jatahnya Kang Rizky nih. Asik. The best ya, Masya Allah ya. Segar banget. Bener, segar banget. Ya. Masya Allah. Dan itu kalau Bapak Ibu rutinkan minum ya 3 bulan ya, jantung akan baik, pembuluh darah akan baik, pencernaan akan lancar. Sekali aja. Atau biasa saya sarankannya itu malam, Ustaz. Jadi malam biasanya saya sarankan kita menjelang tidur ya mungkin setengah jam sebelum tidur kita minum itu ibarat kata kalau mungkin bahasa saya begini ya, restoran kan kalau mau tutup dia bersih-bersih dulu. Iya. Nah bersih-bersih itu kan ada yang bersihin petugasnya. Betul. Nah mereka nih kalau kita minum petugasnya. Oh, Masya Allah. Karena itu konsepnya dari Al-Quran yang saya sering sampaikan juga bahwa malam tuh waktu istirahat, waktu bersih-bersih badan. Maka sebelum kita tidur itu bekali dulu badan kita dengan petugas kebersihan yang lebih banyak lagi. Gitu. Keren banget dok. Masya Allah ya. Jadi ini kalau boleh saya katakan resep ini it saves many life. Ya, banyak sekali menyelamatkan teman-teman yang bermasalah ya dari mungkin masalah reproduksi, masalah jantung, bahkan asam urat, kolesterol. Dan ingat Bapak sekalian, bahan-bahan seperti ini ya kalau kita lihat jangan melihat cuma dari satu sisi saja. Tapi mungkin kalau boleh saya katakan kunyit saja ada puluhan bahan aktif di sini gitu kan. Jadi saya boleh katakan solusi penyakit degeneratif untuk umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia khususnya di negeri ini adalah rempah-rempah ini. Dan tinggal kita apa ya? Kalau bahasa saya itu di rebrand. Iya betul dok. Banget betulnya itu. Di rebrand sehingga nanti orang minum jamu itu jadi tren. Gaya hidup. Gaya hidup dan bangga minum jamu. Lah ngapain juga bangga minum soda? Lebih baik kita bangga minum ini. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ini dok. Kak Rijab mau tetap di sini atau mau diganti? Sudah Oh, yang profesional di situ. Nanti saya kaku lidah. Siap. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Masya Allah. Tapi enak ya? Oh lezat Enak, sekali ya? dok. Baik. Lezat. Mudah-mudahan banget. jadi minuman rutin juga buat keluarga. Iya, ini bukan basa-basi, beneran lezat, Beneran. bener-bener lezat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Nah, karena Kang Rizkinya tadi menepi sebentar, nah kita kasih cicip sama beliau juga. Baik, alhamdulillah. Kebagian juga. Kita kan santai-santai aja kan ini kan. Santai aja dok, Aja. alhamdulillah. Karena juga audiennya juga goib nggak kelihatan. Sebetulnya banyak di sana ya. Yang beneran lihat kan nggak anu di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger dok. Segar? Iya. Masya Allah. Enak dan kalau anget enaknya ini kayaknya. Betul. Ya kalau mau dibikin dingin juga nggak apa-apa. Ya mungkin nanti dibikin dalam kemasan ya. Botol gitu lalu masukin di kulkas juga tidak masalah. Ya. Nah itu tanda-tanda yang enak tuh begitu dihabisin. Izin saya habiskan dulu dok ya. Betul, silakan. Masya Allah. Nah itu salah satu resep ya Bapak Ibu sekalian ya yang subhanallah resepnya juga banyak sekali lagi membantu. Baru satu resep ya. Jadi kalau kita bongkar, kita buka itu apa namanya kandungannya itu masya Allah ya. Ada serai di situ, ada kunyit ya, ada apa tuh namanya jeruk nipis. Saya tambah. Sebenarnya garam ya, garam seperti ini ya, garam mineral seperti ini atau garam laut seperti ini yang non refinasi itu kita sangat perlukan dalam pembuatan herbal-herbal atau jamu-jamu seperti ini untuk memudahkan penyerapannya. Oh fungsinya untuk memudahkan Menambah penyerapan. Itu salah satu resepnya. Dan ada satu resep lagi yang ini juga biasanya saya berikan kepada orang-orang yang mengalami gatal. gatel. Wah cocok nih. Seperti antum nggak gatel lah. Masa ganteng-ganteng gatelan. Ya. Cocok bagi yang membutuhkan Jadi, maksudnya. Maksudnya apa ya? Orang-orang yang mungkin ada eksim ya Iya. atau psoriasis itu resepnya cuma 3. Resepnya cuma 3. Jahe, lengkuas, serai. Jahe, lengkuas, serai. Ini aja. Wah Jadi itu mungkin setiap hari ada di rumah dok. jahe, ya ini lengkuas. Ya sebenarnya ini kurang lebih
Ini resepnya juga ada di buku saya juga, nanti Bapak bisa dapatkan. Iya. Paling bagusnya ini diparut, ya ini diparut, ya diparut. Kemudian nanti parutannya itu ditambahkan air mendidih, selesai diparut, ya 5 cm saja. Tambah air mendidih kurang lebih selama 3 menit, tunggu dia keluar bahan-bahan tadi. Lalu setelah itu disaring, ya jadi disaring. Iya. Jatuh. Hasil saringannya, Bapak sekalian, kan ada ampasnya tuh. Iya, betul. Nah ampasnya itu kan sudah bekas parutan, itu ditambahkan dengan minyak zaitun. Olive oil. Nah, olive oil, kemudian ampasnya tadi dibalurkan ke bagian yang gatal. Jadi obat dalam sekaligus obat Iya, luar. dan obat luar, obat dalamnya ini. Masya Jadi Allah. kita pakai air panas juga kayak begini ya. Kayak mendidih nggak apa-apa kayak begini. Jadi tadi bahannya jahe, Lengkuas, serai. Sesimpel itu coba. Masya Allah. Tapi subhanallah biiznillah banyak kasus psoriasis yang saya dapatkan menggunakan resep ini biiznillah itu 1 pekan sudah selesai. 1 pekan. Pekan. Setiap harinya berapa kali? Ya 1 2 hari? kali lah, 2 2 kali sehari cukup.